Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kita nikmat kesehatan, memanjangkan usia kita sampai kita berada di 10 terakhir Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan, kesabaran untuk mengisi hari-hari kita di penghujung Ramadan yang penuh barokah ini, dan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, jika kita mengingat di penghujung Ramadan, maka ada di antara salah satu keimanan yang harus selalu kita ingat, yaitu keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu camkan dan ingat bahwa apapun yang Allah takdirkan untuk kita, maka itu adalah yang terbaik untuk kita. Apapun kondisi setiap muslim, apapun keadaannya, itu adalah di antara ketentuan yang Allah sudah tentukan untuk kita. Maka tugas kita itu adalah menerima, karena ini adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, titik poin yang ana ingatkan antum di penghujung malam di bulan Ramadan ini, ketahuilah di antaranya yang pertama, bahwa kita sebagai seorang muslim, kita disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengisi malam-malam ini dengan berbagai macam ibadah. Terutama di antara poin-poin penting ibadah yang perlu antum isi di bulan Ramadan ini adalah, yaitu selain kita mendirikannya dengan salat, fokuslah juga untuk membaca Al-Quran. Terutama fokuskan di beberapa Al-Quran, terutama antum fokus, kalau enggak sempat bacalah surat Al-Ikhlas. Karena bagaimanapun kita sekali membaca surat Al-Ikhlas, Nabi katakan kepada kita, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Membaca surat Al-Ikhlas itu pahalanya seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Dan di malam-malam ini fokuslah untuk antum, usahakan di penghujung malam ini jangan lupakan setiap malamnya itu sedekah. Karena bisa jadi bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Allah akan jadikan kita seperti sedekah kita 84 tahunan. Dan jangan lupa juga antum membaca di antara zikir penting yang antum baca di bulan ini, malam-malam ini adalah, yaitu kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena ketika kita membaca ini sekali aja kita membaca, apalagi kalau kita membacanya 10 kali, maka kita itu seperti membebaskan 4 orang budak dari keturunan Bani Ismail. Sementara kalau kita membebaskan budak itu, maka dari setiap bagian tubuh budak itu, tubuh kita juga akan dibebaskan dari api neraka. Karena itu akhirnya malam Lailatul Qadar ini, di antara poin penting yang antum ingat adalah bahwa di antara makna Lailatul Qadar adalah, pertama itu maknanya adalah malam yang sempit. Kenapa? Karena di malam ini Allah firmankan kepada kita, tanazzalul malaikatur ruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Karena malaikat dan ruh atau Jibril turun sehingga bumi ini terasa padat atau terasa sempit. Dan di antara makna yang kedua itu adalah al-qadar, itu artinya adalah kemuliaan. Allah berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadri, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Dan di antara poin yang akan jadi titik tolak pembicaraan kita adalah malam perubahan atau penentuan takdir. Lailatul Qadar di antara maknanya adalah malam Allah ubah, ganti, perbaiki takdir kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam ini ditentukan, dirinci urusan itu dengan bijaksana. Apa manfaatnya bagi kita akhirnya? Para ulama membagi takdir itu menjadi 4. Ada namanya takdir yaumi, ada namanya takdir umri, ada namanya takdir hauli, dan ada namanya takdir azali. Kalau takdir azali ini adalah takdir yang sudah tetap, tidak bisa berubah. Tetapi untuk yang terjadi perubahan setiap tahun itu adalah itu takdir hauli, takdir tahunan kita. Dan apa yang akan terjadi untuk kita 1 tahun berikutnya itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Sampai Ibnu Abbas berkata, yang haji tahun ini pun ditentukan di malam Lailatul Qadar. Lalu apa fungsi terbesarnya bagi kita? Disinilah pentingnya untuk kita banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah. Kalau bisa itu kita memiliki keinginan dan cita-cita doa khusus yang terus kita fokus untuk minta. agar Allah kabulkan untuk kita
selesai Ramadan. Karena yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Nabi SAW bersabda, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir itu kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa albir. Dan tidak ada yang bisa menambah panjang umur itu kecuali kebaikan. Memang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala firmankan pada kita dalam surat Al-Hadid ayat 22-23, ma asaba min musibatin fil ard, apapun musibah yang menimpamu di bumi, wala fi anfusikum, dan apapun yang menimpa dirimu sendiri, apa kata Allah, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, semuanya itu sudah kami catat di dalam Lauhul Mahfuz, wa dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Tujuannya apa? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian itu tidak terlalu bersedih dengan apa yang tidak kalian dapatkan. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian itu tidak terlalu gembira dengan karunia yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak senang kepada orang sombong lagi membanggakan diri. Jadi apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini, semua itu sudah berjalan di atas takdir Allah. Bahkan Allah telah mencatat takdir kita itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi ketahuilah juga di antara takdir itu ada yang bisa berubah. Yang bisa merubahnya di antara itu adalah doa kita. Apa makna perubahan takdir? Misalnya ketika kita minta panjang umur. Di antara para ulama menjelaskan maknanya itu dua. Ketika kita minta panjang umur misalnya, apakah umur kita itu memang real bisa bertambah? Iya, bisa benar bertambah. Karena kenapa? Bisa jadi ketika kita melakukan suatu perbuatan, Allah takdirkan umur kita itu 60 tahun misalnya. Lalu kita melakukan di antara perbuatan-perbuatan yang bisa memanjangkan umur. Apa? Di antaranya silaturahim. Yang kedua di antaranya melakukan kebaikan. Nabi katakan, la yazidu fil umri illal bir. Dan tidak ada yang bisa menambah panjang umur itu kecuali kebaikan. Bisa jadi Allah takdirkan umur kita panjang. Mungkin dengan kita jaga kesehatan kita, yang awalnya kita akan sakit, tapi ketika kita menjaga kesehatan kita sambil terus berdoa setiap paginya, kita sering membaca Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini bisam, ini zikir pagi petang kita baca, bisa jadi Allah tambahkan umur kita. Dan di antara makna kedua adalah Allah berikan kebarokahan di dalam umur kita. Ada orang umurnya pendek tapi lihat kebarokahannya. Lihat misalnya Imam Nawawi rahimahullah, usianya pendek 40 tahun, tapi lihat karangan beliau terus dimanfaatkan sepanjang berikutnya. Betapa banyak setiap perpustakaan itu ada kitab beliau. Lihat Al-Hafidz Ibnu Katsir, Imam Bukhari dan para ulama lainnya. Lihat juga di antara kalangan sahabat yang kita tahu, kita dengar cerita mereka, karena kebarokahannya mereka jadi teladan bagi kita. Kita contoh, dan setiap kali kita mencontoh mereka, mereka pun mendapatkan pahala. Ini di antara mana kebarokahan umur ini. Nah, tetapi di antara takdir itu adalah ketika kita berdoa meminta terus kepada Allah, Allah akan kabulkan keinginan kita. Bisa jadi kita diberikan kesehatan, bisa jadi Allah berikan kita keselamatan. Makanya setiap kali kita berdoa, jemaah sekalian, selalu ingat model doa kita dikabulkan oleh Allah itu 3. Karena itu Nabi SAW bersabda, ma min muslimin yad'u Allah bid'awah laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa ata Allah bi ihda thalat. Tidaklah seorang muslim itu berdoa dengan sebuah doa yang di dalam doa itu tidak ada unsur dosa dan pemutusan silaturahim, melainkan Allah pasti kasih salah satu di antara 3. Mana yang pertama? Imma an tu'ajjala lahu da'watah, yang diminta itu langsung diberi. Kita minta kesehatan, diberikan kita kesehatan. Kita minta menikah atau jodoh, dikasih jodoh. Minta anak, dikasih anak. Minta pekerjaan, dikasih pekerjaan. Seringkali model yang pertama inilah kita menyangka doa kita diijabah oleh Allah. Kalau tidak dikasih model yang pertama itu langsung diberi apa yang dia minta, seolah-olah doa kita tidak ijabah oleh Allah. Tapi kita lupa model yang kedua dan ketiga. Apa model kedua? Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Yang dia minta itu disimpankan untuknya di akhirat. Kenapa disimpankan? Karena kita akhifillah, di antara takdir kita ini kita tidak tahu. Karena Nabi tegaskan kepada kita, ada di antara hamba itu yang kalau dia dikasih kaya soleh, kalau dikasih miskin kafir. Dan di antara hamba itu ada yang dikasih kaya kafir, dikasih miskin soleh gitu. Kita nggak tahu diri kita ini nih. Makanya apa? Bisa jadi kalau jamaah itu Allah takdirkan kaya, berdoa naik jabatan. Aduh, saya nggak yakin jamaah bisa sholat tarawih di sini. Karena seringkali orang-orang yang punya jabatan dikasih rezeki lebih itu sulit untuk ibadah. Ketua RT belum tentu rajin sholat berjamaah, benar.
apalagi RW, apalagi camat, apalagi bupati, apalagi gubernur, belum tentu mau rajin sholat jamaah. Belum tentu mau datang ke masjid duduk nuntut ilmu. Tapi Allah takdirkan kita. Mungkin makanya kalau kita lihat pengikut-pengikut para nabi itu kebanyakan kalangan menengah ke bawah. Ya. Dan itu juga jangan heran kalau sorga itu ternyata banyak isinya orang fakir miskin. Maka Nabi katakan kepada kita, tala'atu ilal jannah fara'atu aktsara ahlil fuqara. Dan aku melihat ke sorga itu paling banyak penghuninya itu adalah kaum fakir miskin. Bagi kita yang memiliki rezeki lebih kaya raya lalu tidak menjadikan rezeki kita itu penyebab kita masuk sorga, berhati-hatilah, karena Nabi katakan kepada kita, yadkhulu fuqara'ul muslimin al jannata qabla ghaniyahum binisfi yawm wa 500 am. Orang-orang kaya, orang-orang miskin lebih dulu masuk sorga dibandingkan orang kayanya. Bedanya setengah hari, dan setengah hari itu adalah 500 tahun. Karena akan ditanyakan harta kita min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta kita itu dari mana dapat, kemana dipakai, itu ditanyakan semua oleh Allah. Kalau bagi yang miskin mungkin ditanya, kemana hartamu, kamu pakai apa? Pakai makan, selesai. Orang pakai makan, beli baju aja jarang gitu kan. Ya, tapi kalau kita yang kaya, sip-sip aja Pak. Dari mana dapat, ini punya ini, lihat istri, para ibu-ibu, baju kalau bisa setiap hari ganti, benar Pak? Para suami bajunya bisa dihitung, ya, paling itu aja kelihatan. Ya. Wanita, baju itu kalau bisa setiap hari, belum harus di-matchingin ini, sendal harus matching dengan tasnya, tas dengan atas, semua matching gitu Pak. Berat tanggung jawabnya Pak. Kecuali kalau harta kita itu menjadikan kita itu semakin taat kepada Allah. Makanya inilah takdir kita ya mas sekalian. Makanya ketika Allah menentukan apa yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah terbaik bagi kita. Karena itu Allah tegaskan kepada kita, wa'asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Ada kalanya kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Ada kalanya kamu menyukai sesuatu padahal itu belum tentu baik untukmu. Nah karena itulah di malam-malam Lailatul Qadar ini, maka kita fokuskan diri kita untuk banyak beribadah kepada Allah. Apapun bentuk kebaikan itu coba lakukan di malam Lailatul Qadar ini. Sedekah, berzikir, baca Quran, kita salat. Karena di dalam Ramadan ini Allah memberikan kita 3 momen untuk penghapusan dosa. Yang pertama itu dari puasa kita, Nabi sabdakan pada kita, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang siam karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah hapus dosa-dosa yang dulu. Dan dari salat tarawih Nabi katakan pada kita, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dosa-dosa yang dulu Allah ampuni. Dan terakhir, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang dulu diampuni. Dan tapi kapankah akan efek penghapusan dosa ini? Baru Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang dulu, terutama dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil kita. Ternyata persyaratan besarnya adalah kita harus menjauhi dosa besar. Karena dalam hadis lainnya Nabi katakan pada kita, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahun, akan menghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Apa persyaratannya? Idza janabal kabair, selama dia menjauhi dosa besar. Nah karena itu akhirnya Ramadan ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Lailatul Qadar ini adalah sebuah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ingat, Allah memberikan kebarokahan umur kita itu lewat 3 momen besar. Yang pertama itu adalah di malam Lailatul Qadar. Kalau kita akan ketemu Lailatul Qadar, kita tahu keutamaannya ketemunya sekali setahun. Tetapi ketika malam yang momen keduanya kapan? Yaitu hari Jumatnya. Belum lagi kita bertepatan besok hari Jumat. Karena bisa jadi Lailatul Qadar itu lebih tepat terjadi ketika bertemu dengan malam ganjil, malam Jumat terutama. Karena besoknya kita ketemu dengan Jumat, Allah berikan kita momen juga pahala besar yang setiap minggunya. Kalau sekali setahun kita ketemu jarang, tapi setiap minggunya kita bisa ketemu, setiap minggunya itu hari Jumatnya. Maka di hari Jumat besok lakukanlah 5 amalan ini. Karena Nabi SAW bersabda, man ghassala yaumal jum'ati wa igtasala, barang siapa yang mandi janabah hari Jumat, persyaratan itu mandi janabah. Gitu. Yang kedua apa? Tsumma bakkara wa batakara, bersegera ke masjid. Yang ketiga, tsumma masya wa lam yarkab, jalan kaki tidak naik kendaraan. Dan yang keempat, wadana minal imam, duduknya itu mendekat ke imam.
Yang kelima, fastama wa lam yalgu, lalu dia mendengarkan khutbah dan tidak berbuat sia-sia. Kalau 5 amalan ini kita lakukan, kata Nabi, kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha minal baiti ilal masjid, setiap langkah kaki yang ia langkahkan dari rumah menuju masjid, ajru amali sanah, dicatat baginya pahala ibadah 1 tahun. Bayangkan itu 1 langkah. Lalu bagaimana kalau 100 langkah? Berarti pahala apa yang dicatat? Itu pahala puasa dan sholat malamnya. Pahala puasa dan sholat malamnya. Puasa mungkin sulit kita lakukan, sholat malam juga sulit, tapi kita bisa ganti dengan amalan ini. Bayangkan kalau kita melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid ini, yaitu dari rumah kita 100 langkah, berarti setiap minggunya kita dicatat pahala puasa dan sholat malam selama 100 tahun. Makanya sangat disunnahkan kalau antum ke masjid hari Jumat itu lebih baik jalan kaki. Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu kalau ke masjid hari Jumat beliau tuntun ontanya, pulang baru dikendarain. Berarti Ustaz kalau saya pakai motor, tuntun motornya. Gitu. Ya antum lebih baik pilih jalan. Makanya kita tidak anjurkan pergi sholat Jumat jauh-jauh, karena nanti ujungnya kebanyakan akan naik kendaraan. Jalanlah dari rumah menuju masjid agar antum dapat pahala ini. Tetapi kalau itu ketemu sekali seminggu, di antara kebarokan terbesar umur kita itu, yaitu untuk sholat jamaah setiap harinya. Kita tahu pahalanya 27. Nanti ikuti lanjutan kajian 20 langkah melipat gandakan pahala sholat jamaahnya. Karena kenapa ikhwatal iman? Catat baik-baik. Kalau kita mau memastikan diri kita termasuk orang yang akan Allah pastikan meninggal husnul khotimah, cirinya adalah fokus untuk jaga sholat jamaah. Siapa saja yang senantiasa menjaga sholat jamaah, Allah pastikan dia meninggal husnul khotimah. Begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan ini. Nah karena itulah Allah memberikan Ramadan ini untuk juga membersihkan dosa-dosa kita. Bagaimana saya itu Ustaz yakin agar dosa saya dibersihkan di bulan Ramadan ini? Makanya kalau kita Allah mudahkan untuk puasanya, Allah mudahkan untuk salat tarawihnya, Allah mudahkan untuk salat di malam Lailatul Qadar, insya Allah itu tanda Allah ingin hapus dosa-dosa kita. Maka dari itulah di malam Lailatul Qadar ini, di antara sunnah yang kita disunnahkan untuk kita baca, dalam hadis diriwayatkan dari Buraidah dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bertanya, Rasulullah, bagaimana kalau aku tahu malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Apa jawab Nabi? Kul, ucapkanlah. Ucapkanlah. Ini doanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini riwayat yang lebih sahih jemaah sekalian. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Adapun ada tambahan Allahumma innaka afuwun karim, kalimat karim ini jemaah sekalian, itu ternyata apa? Dari sisi riwayatnya tidak dimuat satupun di dalam riwayat-riwayat kitab Sunan kecuali Imam At-Tirmidzi yang memuatnya, tetapi di antara banyak para ulama menjelaskan bisa jadi ini adalah tambahan di antara yang menyalin kitab beliau. Karena semua sanad apa riwayat-riwayat lain itu tidak satu pun yang memuat kalimat karim ini. Walaupun Syalbani rahimahullah di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi menghasankan riwayatnya, tetapi ternyata dalam silsilah hadis sahihah beliau mengatakan bahwa kalimat karim itu sama sekali tidak ada asalnya dan tidak memiliki riwayat. Kita lihat kalimatnya ya Mas kan. Allahumma ya Allah innaka afuun. Apa makna kalimat afuun? Al-afu secara makna ikhwatal iman. Kalimat afu itu berbeda maknanya dengan kalimat istighfar atau ghufran. Kalau di dalam bahasa Arab kalimat ghufran atau istighfar berasal dari kata ghafara. Ghafara itu artinya ghatta ay satara. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, Allah itu cuma menutup dosa kita. Apakah dihapus dari catatan amal? Belum tentu. Ternyata kalimat afun inilah maknanya. Kalau kalimat al-afu ini maknanya itu adalah as-satru wal mahwu, yaitu dosa kita itu ditutup lalu juga dihapus catatannya di dalam catatan amal kita. Makanya di penghujung malam itu kita meminta Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan Engkau mencintai memaafkan, pemaafan, maka maafkan aku. Nah, kalau itu al-afu ini adalah salah satu di antara nama Allah. Berarti kenapa kita tidak disuruh mohon ampun di malam Lailatul Qadar? Karena kalau kita udah dimaafkan oleh Allah, berarti dosa kita juga diampuni. Bukan itu aja, catatannya juga dihapus dari catatan amal kita. Karena kalau nanti kita berbuat dosa, jamaah sekalian, kelak ketika dibagikan catatan amal kita, kita lihat dosa kita,
itu pun akan menjadi sebuah kesedihan bagi kita karena kita melihat di dalam catatan amal kita itu. Dan Allah memberikan kita ampunan untuk tahun-tahun berikutnya. Ini adalah di antara tujuan terbesar Ramadan. Sehingga apa? Ketika kita keluar Ramadan, kita ini termasuk di antara orang yang bersih dosanya. Karena Ramadan ini adalah salah satu di antara momen pembersihan dosa bagi kita. Sekali lagi, manfaatkan malam-malam ini. Banyak berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita kekuatan, berikan kita kemudahan. Karena yang bisa memberikan kita kemudahan ibadah itu adalah Allah. Yang memberikan kita kesempatan itu juga Allah. Maka ikhlaskan hati untuk mengisi Ramadan ini. Di penghujung Ramadan ini, jadikan ini Ramadan. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.